Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita bisa bertemu lagi di acara yang menyajikan sesuatu yang menginspirasi, insya Allah, yang bisa mengetuk hati kita. Karena kita bertemu di acara anugerah, di mana di sana kita akan mengetahui seberapa besar cinta orang tua kita, seberapa jauh kita bisa memberikan kasih sayang ini kepada seorang putra atau putri yang di sana ada titipan khusus atau amanah dari Sang Khalik atau Sang Pencipta untuk bisa disikapi dengan bijaksana. Pemirsa, kali ini ada sebuah tema, yakni kasih sayang dan support itu berbuah pada seorang Robi, sang penyandang Down syndrome. Nah, kali ini ada narasumber-narasumber yang telah hadir di layar kaca MTA TV. Namun, kali ini kita terhubung dengan Zoom karena beliau-beliau saat ini ada di Jakarta. Baik, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dengan contoh-contohnya atau huswah hasanah dari beliau kita bisa menapak atau mencontoh apa-apa untuk kehidupan kita. Pemirsa, saat ini saya akan segera menyapa yang ada di jauh sana. Ada Ketua Umum YSDI atau ISDI ya, dulunya ISDI, Ikatan Sindroma Down Indonesia, yang sekarang lebih sering digunakan YSDI, Yayasan Sindroma Down Indonesia. Ada Ibunda Nasita Nio. Selamat sore Ibunda Nasita. Selamat sore Pak Rudi. Selamat sore pemirsa. Apa kabar saat ini? Baik, kami baik-baik. Iya, baik. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentu saja ini semuanya bagi pemirsa, beliaulah seorang ibu yang memiliki seorang putra yang luar biasa. Siapakah dia? Kita akan lihat. Ternyata seorang Robi atau Mas Eko yang disering ini, karena ada nama lengkapnya adalah Robi Eko Raharja. Kita lihat dulu performa atau penampilan dari seorang Robi Eko Raharja.
Ya, luar biasa ini Mas Eko. Mas Robi Eko Raharjo. Iya. Ini yang ada di belakang Ibu Nasita ya. Halo Mas Eko. Mas Eko. Iya. Lambaikan tangan dong. Lambaikan tangan. Iya, baik. Mas Eko, ini Ya. Ibu Nasita atau saya langsung bisa komunikasi dengan Mas Eko, Bu Nasita? Silakan Pak Rudi. Iya, Mas Eko, ini saya sangat tertegun ini dengan permainan biola karena tidak semua orang yang seperti saya, seperti kebanyakan orang biasanya itu beat atau ketukan. Memainkan biola atau itu lead biola ya, karena di sana sudah ada iringan yang terdengar, Mas Eko tinggal mengisi dengan melodinya. Nah, bagaimana Mas Eko bisa mengerti bahwa Mas Eko bermain ada di beat yang benar, di ketukan yang benar? Oh, mungkin bisa disampaikan Mas Eko. Mas Eko, silakan. Ya, Bu Nasita mungkin bisa bantu. Pak Rudi, Ya, Mas Eko itu penyandang Down syndrome, ya. intelektual disabilitas. Haha. Dengan pertanyaan Mas Rudi yang begitu panjang, Oh. Mas Eko pasti tidak bisa menjawab. Iya. Saya Boleh lupa. saya izinkan Baik. untuk menjawab? Ya, baik. Saya akan bisa ulang ya. Ya, Mas Eko suka musik? Ya, musik yang dimainkan adalah diantaranya tadi biola. Kemudian Apa lagi? suka gitar, Apalagi? suka gitar ya, juga, suka gitar juga. Kok bisa gitar? Ya, menggitar, Iya. bermain gitar juga bisa ya. Kemudian memainkan keyboard juga bisa ya, Mas. Apakah drum juga bisa? Drum. Gurunya Aji untuk drum. Siapa? Mas Aji gurunya. Mas Aji, gurunya ya. Dia mencoba untuk cerita. Oh, iya. Soalnya agak jauh, jadi suaranya kurang bisa masuk, Ibu Nda. Mas Ekonya maksudnya. Ya. Keras. Ya, Ibu Nda Nasita, sedikit sebelum saya ke narasumber berikutnya. Ibu, waktu itu mungkin Mas Eko ini putra keberapa? Putra pertama. Putra pertama. Saya tidak habis pikir dan bagaimana rasanya ketika ibu mengetahui bahwa putranya ternyata Down syndrome. Bagaimana Ibu? Bisa diceritakan? Wah, saat itu kecewa. Yang pertama bukan sedih, tapi kecewa. Kecewa kepada siapa? Kecewa kepada kok hasilnya seperti ini. Ini bukan yang saya inginkan. Ini bukan standar dari seorang ibu pertama yang menerima kelahiran. Agak maju dikit sih Bu, agak maju sedikit. Ya. Ya, perasaan saya waktu itu pertama adalah kecewa. Ya. Karena ini bukan harapan yang saya idam-idamkan. Dan kecewanya pasti tentu saja Tuhan yang waktu itu mungkin Ibu merasa tidak adil begitu. Betul. Betul. Saya merasa ini bukan harapan saya. Kenapa saya mendapatkan putra seperti ini? Saya bertanya-tanya dalam hati, apa kesalahan saya?
apa dosa saya. Pergumulan itu tidak habisnya pada saat pertama kali. Itu butuh proses untuk merubah mindset saya menjadi menerima apa adanya dan berubah. Bukan putra saya yang harus berubah. Betul sekali. Putra saya sudah dilahirkan dengan kondisi seperti itu oleh Tuhan. Tapi saya dan suami saya, kami sebagai orang tua yang menerima amanah tersebut yang harus berubah. Ya. Apa yang Dengar nggak, Pak Budi? Ya, mendengar. Apa yang Ibu bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga Ibu mampu menerima yang semula kecewa menjadi menyesuaikan diri dengan kondisi putranya? Karena saya melihat sekeliling, dalam arti saya melihat contoh dari anak-anak lain yang punya kelainan. Jika orang tuanya malu, menyembunyikan, atau tidak mengakui, maka kondisi anak tersebut akan lebih menyedihkan. Jadi saya percaya bahwa pasti ada rencana Tuhan yang Maha Kuasa untuk anak ini di dalam keluarga saya. Maka dari itu, kan sebagai orang tua yang benar-benar harus berubah dan melakukan sesuatu bagi anak ini. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan bincang kita, saya akan mengenalkan narasumber berikutnya yang tidak kalah penting dengan keberadaan Mas Eko sekarang ini. Ini beliau sering disebut Mas Eko sebagai, atau sebutannya itu Bu RT. Nah, mengapa bisa Bu RT? Padahal namanya bukan Bu RT, tapi namanya Bu Ramini. Inilah dia Bu Ramini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ramini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Iya. Selamat sore. Ibu bisa sedikit mendekat, tidak apa-apa, seperti Ibunda Nasita. Iya. Ibu Ramini, sejak kapan sih Ibu Ramini ini ikut mengasuh Mas Eko ini? Sejak tahun 93. 93? Wah. Ibu, bicaranya agak pelan, kemudian agak maju, atau agak lantang bicaranya. Saya setelah ketemu Ibu Nasitanya Ya. tahun 92. Dikenalkan dengan putranya Robi Eko Raharja. Iya. Pas saya dikenalkan, saya itu bingung. Karena pas dikenalin itu, diajak ngomong itu tidak keluar bicaranya. Ya. Saya bingung. Harus bagaimana saya supaya Eko ini seperti anak-anak umumnya. Ya. Setelah itu saya harus bagaimana, dan saya berpikir sendiri. Ya. Saya cari jalan keluarnya. Saya cari tempat-tempat web. Saya cari di mana guru-guru yang bisa membimbing Eko. Dan saya pun belajar dengan guru-guru. Ya. Setelah itu saya berpikir semua dengan cinta kasih pasti bisa. Itu. Iya. Ya, Saya baik. dengan cinta
Ya, baik Ibu. Ibu Ramini luar biasa. Sejak tahun 92 bertemu dengan Ibu Nasita dan kemudian akhirnya tahun 93 bisa mulai mengasuh. Berarti sudah mulai berapa tahun ya? Ibu waktu itu usia Mas Eko berapa tahun Bu Ramini? Mas Eko dari 3 tahun. 3 tahun. Ya. 3 tahun ya. Iya, dan sekarang berarti usia Mas Eko sekitar 30-an tahun lebih ya? 33, besok tanggal 5 April. Masya Allah, Ibu sangat hafal sekali ini dengan tanggal kelahiran Mas Eko, Bu RT ini. Iya, Ibu Nasita, saya tidak habis pikir juga sebenarnya waktu itu mencari pengasuhnya ini ketemunya di mana Bu? Karena Bunda Ramini sendiri asalnya dari mana Ibu Bunda Ramini? Dari Purbalingga, Nah, Jawa Tengah. Purbalingga, Jawa Tengah. Ini mungkin semua orang, dan ini ngapak-ngapak ya? Ngapak-ngapak ya sepertinya ya? Ya, Banyumasan. Bu Nasita, bagaimana bertemunya dengan Ibu Ramini ini? Sebelum saya menemukan Ramini, saya sudah mempunyai beberapa. Terakhir, saya punya pengasuh, saya menyaksikan sendiri bagaimana buruknya perlakuan pengasuh itu terhadap Ya. saya begitu kaget sehingga saya langsung Agak maju sedikit Ibu, agak maju sedikit. Sebelum saya menemukan Ramini, Ya. saya memberhentikan pengasuh sebelumnya karena saya melihat perlakuan buruk kepada putra saya. Oh, ya. Jadi saat saya bertekad untuk mencari pengasuh baru, saya gunakan yayasan penyedia penyalur pengasuh. Ya. Pertama kali langsung saya sampaikan kepada Ramini bahwa anak saya adalah anak yang spesial. Ya. Saya membeberkan kebutuhan dia, kondisi dia, dan saya mengharapkan Ramini bisa bekerja sama membimbing putra saya. Saya tidak mentargetkan apa-apa, tapi saya selalu memohon kepada Ramini untuk bersama-sama mencari jalan keluar bagi putra saya. Saya meminta beliau untuk memperlakukan putra saya dengan baik dan sabar. Ya. Jangan karena kesal tidak bisa putra saya lalu melampiaskan kekesalan itu pada putra saya. Tapi bicarakan apakah mungkin kita harus mengganti metode lain atau kita memang harus menunggu kurun waktu yang cukup panjang untuk mendidik anak seperti ini. Ya. Baik Bu Nasita, luar biasa ini antara Bu Nasita, Bu Ramini, kemudian juga Mas Eko. Ini satu tim yang kompak karena ini dengan kebersamaan semuanya bisa tersolusikan. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sore hari ini kami juga memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya kepada keluarga ini, kepada keluarganya Ibu Nasita Nio dengan Mas Eko selaku putranya yang penyandang Down Syndrome, kemudian Ibu Ramini yang mengasuh sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan lebih dari 30 tahun. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.